Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah yang hamil di luar nikah. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertimbangan atau considerance merupakan dasar dari dirumuskannya suatu putusan. Pertimbangan dalam putusan perkara perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya dikemukakan oleh para pihak yang berperkara melalui keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan. Sedangkan perkara tentang hukumnya dirumuskan oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian menurut Sudikmo Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta Liberty 1988 halaman 178. Dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta merumuskan penetapannya berdasarkan beberapa pertimbangan selain pertimbangan alat bukti. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek moral atau agama, aspek ekonomi, serta psikologis. Pertimbangan dari aspek hukum yaitu berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk menikah antara anak pemohon dengan calon suami atau istri anak pemohon. Kebolehan kawin hamil antara wanita yang sedang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Ini ada 15 perkara yang menggunakan pertimbangan ini. Selain itu, untuk memberikan kemaslahatan serta kebaikan bagi janin atau bayi yang sedang dikandung oleh anak pemohon atau calon istri anak pemohon sebagai anak di luar nikah, ada 39 perkara yang menggunakan pertimbangan ini, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pemohon yang menikah di bawah umur serta janin atau bayi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini ada 3 perkara yang menggunakan pertimbangan ini. Pertimbangan hukum dari aspek sosial yaitu berkaitan dengan keadaan anak pemohon yang sudah terlanjur hamil di luar nikah. Apabila kedua pasangan calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pertimbangan ini merupakan pokok permasalahan dari diajukannya permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah pada tahun 2010 sampai 2015. Pertimbangan dari aspek moral atau agama yaitu berkaitan dengan keadaan hamil anak pemohon atau calon istri anak pemohon yang apabila tidak segera dinikahkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang agama. Tidak adanya halangan syara bagi kedua calon mempelai untuk menikah. Pernikahan bagi umat Islam merupakan hak asasi yang mengandung ibadah. Untuk memberikan perlindungan bagi bayi atau janin yang sedang dikandung oleh anak pemohon atau calon istri anak pemohon untuk kepentingan memelihara keturunan atau hifdun nasal. Juga memperhatikan dan mengetengahkan beberapa kaidah fikih serta dalil syariah yang berkaitan, yaitu 1. Dalil atau hujah syariah.
Terdapat 24 perkara yang menggunakan pertimbangan ini. Dalil-dalil atau dasar hukum yang digunakan adalah 1. Ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 22 serta kitab-kitab fikih. Berikut dasar hukum yang dimaksud. Quran Surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Yang kedua, kitab Safinatun Naza halaman 3. Alamatul bulugi salasun tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal unsa wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis isinina wal haidu fil unsa litis isinina. Kemudian yang ketiga, kitab Al-Muhadzab juz 2 halaman 210. Wa yajuzun nikaha lil hamili minaz zina sawaun lizina au ghairihi wa watuha hina idin ma'al karoha. Yang kedua, selain dari Al-Quran dan kitab fikih, putusan mengenai dispensasi nikah juga didasarkan pada kaidah-kaidah fikhiyah. Jumlah putusan dengan dasar hukum berupa kaidah-kaidah yang dimaksud: A. Ada 104 perkara yang menggunakan pertimbangan kaidah di bawah ini. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. B. Ada 6 perkara yang menggunakan pertimbangan ini. Tasarruful imamu ala ru'yatin manutun bil maslahah. C. Ada 1 perkara yang menggunakan pertimbangan ini. Ad-dararu yuzalu. Pertimbangan dari aspek ekonomi berkaitan dengan kesiapan finansial calon mempelai laki-laki sebagai calon suami atau kepala rumah tangga yang dibuktikan dengan telah bekerja. Untuk melihat kesiapan finansial anak pemohon dan calon istri dalam membangun rumah tangga, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta cukup mempertimbangkan kesiapan pemohon dan besan sebagai orang tua untuk membantu, membimbing, serta membina anak-anak tersebut baik secara moral maupun material. Ada 25 perkara yang menggunakan pertimbangan ini. Pertimbangan hukum dari aspek psikologis yaitu berkaitan dengan kesiapan fisik, psikis, biologis maupun emosional anak pemohon untuk membangun rumah tangga. Ini ada 47 perkara yang menjadi pertimbangan. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.